Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah bab waris. Sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah hal-hal yang hubungannya dengan waris itu, baik itu dengan sabab ataupun dengan nasab, dan juga mengenai masalah tabaqah atau tingkatan, dan juga mengenai masalah derajat juga pernah kita bahas, dan juga mengenai masalah hal-hal yang berhubungan dengan penghalang secara penuh yang tidak akan terjadi pewarisan, baik itu kekafiran, pembunuhan, perbudakan, ibnu zina, dan juga li'an. 5 hal yang pernah kita bahas sebelumnya di dalam masalah ini. Perlu kita tegaskan ya di sini bahwa tegaskan di sini bahwa diulangi bahwa tabaqah yang pertama, ketika ada tabaqah yang pertama maka tabaqah kedua tidak bisa mendapatkannya. Tabaqah kedua ketika ada tabaqah yang pertama, tabaqah ketiga ketika ada tabaqah kedua maka tidak akan bisa mendapatkannya. Berarti itu ada penghalang juga. Berbeda halnya dengan suami atau istri atau berdasarkan sabab. Ini kan ada nasab, ada sabab. Sabab itu dengan zaujiyah, ya kan? Dengan zaujiyah atau dengan wala. Kalau wala kita tidak bahas, kita akan membahas mengenai masalah zaujiyah, ada itu masalah ibaratnya ikatan pernikahan, itu tidak saling menghalangi dengan nasab. Jadi nasab ada bagiannya, dan juga untuk sabab yakni zaujiyah atau ikatan pernikahan ada bagiannya. Jadi tidak saling menghalangi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah saham daripada perwarisan tersebut, yang dimana jenis-jenis saham itu ada 2 secara umum ya di dalam masalah perwarisan. Yang pertama saham bil fard, artinya yang sudah difardukan, yang sudah dijelaskan secara shar'i dalam ayat Al-Quran. Yang kedua bil qarabah, artinya tidak dijelaskan jumlahnya secara shar'i di dalam Al-Quran, tetapi dengan karoin atau keterangan penjelasan yang lainnya menunjukkan bahwa dia mendapatkannya berdasarkan karobah atau kekerabatan. Insya Allah kita akan bahas dalam masalah ini supaya dalam masalah contoh ya kita bahas supaya kita tahu bahwa dengan fard atau dengan karobah. Adapun dengan fard itu ada 6. Menurut ayat Al-Quran ya, ayat Al-Quran ini menuliskan atau menjelaskan secara shar'i ada 6 bil fard atau dengan fard. Ada 6 sahamnya. Yang pertama adalah setengah ya. Yang kedua adalah sepertiga, yang ketiga adalah seperempat, yang keempat adalah seperenam, yang kelima adalah 1/8, dan yang keenam adalah 2/3. Yang dimana masing-masing di dalam masalah ini memiliki bidangnya atau memiliki orang-orang yang khusus di dalam bil fard ini. Adapun bil qarabah penjelasan lain. Sebagian ada yang ibaratnya mendapatkan saham itu bil fard ya, bil fard, dan saham secara karobah itu tidak memiliki. Contohnya adalah suami atau istri. Suami atau istri mendapatkannya bil fard, ditentukan gitu. Tidak mendapatkan bil karobah. Adapun misalnya selalu dia mendapatkan bil fard ya. Tapi kadang-kadang dia mendapatkan tambahan yang lain. Baik itu secara tambahan dengan pengembalian ataupun tambahan dengan dengan karobah misalnya seorang ibu ya, seorang ibu itu dia mendapatkan secara selalu dia mendapatkan bil fard ya, dia selalu mendapatkan bil fard ini, tetapi kadang dia mendapatkan tambahan yang lain ketika misalnya tidak ada saudara laki-laki atau saudara laki-laki ya dari sang mayit, seayah seibu atau seayah saja, 2 saudara laki-laki. Kalau misalnya tidak ada, maka kalau ada sisa daripada harta warisan itu bisa kembali kepadanya. Itu dengan pengembalian di dalam masalah itu untuk sang ibu.
Dan juga suami secara fard dia mendapatkan, juga secara pengembalian juga dia bisa mendapatkan. Contoh misalnya sang suami itu mendapatkan tidak memiliki anak ya, sang mayit, maka dia mendapatkan setengah ya. Dia mendapatkan setengah. Dan juga tabakah yang lain juga tidak ada bagi sang mayit, maka setengahnya lagi balik lagi ke dia gitu. Jadi dia mendapatkan bil fard dan juga dia mendapatkan tambahan yang lain. Kadang gitu dia mendapatkan tambahan yang lain. Sebagian juga ada yang mendapatkan kadang mendapatkan bil fard ya, kadang dia mendapatkan dengan fard, dan juga kadang dia mendapatkan dengan karobah. Contohnya apa? Contohnya adalah ayah dari sang mayit ya. Ayah dari sang mayit, kalau misalnya dia ada anak ya, misalnya mayitnya yang memiliki anak, maka dia mendapatkan dalam masalah ini bil fard. Tetapi kalau tidak memiliki anak, maka bil karobah, misalnya kalau dengan sang ibunya. Nah, sebagian lain dia hanya mendapatkan bil karobah, tidak mendapatkan bil fard. Contohnya misalnya anak laki-laki misalnya. Anak laki-laki dia mendapatkan bil karobah, atau kakek, atau dalam masalah ini misalnya paman dari paman atau bibi misalnya. Dan di dalam yang lain misalnya kadang dia tidak mendapatkan bil fard, tidak mendapatkan juga bil karobah. Tetapi ketika tidak adanya ahli waris sama sekali, maka dia akan mendapatkan, yaitu adalah hakim syar'i. Jadi berbeda-beda di dalam masalah ini. Kita akan sebutkan satu persatu orang-orang yang masuk di dalam saham bil fard dulu ya, baru kita masuk ke dalam bil karobah dengan contoh atau misal contoh dalam penjelasan selanjutnya. Yang pertama adalah saham bil fard itu setengah ya. Yang pertama adalah setengah kepada siapa saja ya. Setengah itu kepada suami ya, kepada satu anak perempuan, dan kepada satu saudara perempuan. Suami ketika tidak memiliki anak sang mayitnya. Ketika tidak memiliki anak sang mayit, maka suami mendapatkan setengah. Itu secara bil fard. Berbeda lagi ketika misalnya tidak ada tabakah yang lain di dalam ahli waris sang mayit, maka setengahnya lagi bisa kembali kepada dia, bahkan dia mendapatkan sepenuhnya. Yang kedua adalah anak satu perempuan. Anak satu perempuan, kalau misalnya sang mayit di dalam masalah ini tidak memiliki anak yang lain, maka satu anak perempuan mendapatkan setengah. Yang ketiga adalah saudara perempuan. Satu saudara perempuan, seayah seibu, ataupun seayah saja, dalam kondisi tidak memiliki saudara, si mayit itu tidak memiliki saudara seayah, seibu, ataupun seayah saja. Itu saudara perempuan itu mendapatkan setengah. Sekarang kita menginjak kepada sepertiga. Sepertiga itu kepada siapa saja? Sepertiga kalau kita lihat adalah kepada sang ibu, dan juga kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan ya, kalau banyak lebih daripada satu tentunya. Ini muta'addid maksudnya. Kalau kepada ibu, dia mendapatkan sepertiga kalau tidak memiliki anak sang mayit, dan kalau tidak ada penghalang. Penghalangnya siapa? Dua saudara daripada sang mayit, seayah seibu atau seayah saja, atau empat saudara perempuan. Jadi dua saudara laki-laki, seayah seibu atau seayah saja, atau empat saudara perempuan. Bisa saja satu saudara laki-laki dan dua saudara perempuan itu menjadi penghalang bagi sang ibu untuk mendapatkan sepertiga di dalam masalah ini. Adapun untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan yang banyak, itu juga mendapatkan sepertiga di dalam masalah ini. Sekarang menginjak kepada seperempat. Seperempat itu adalah sang suami ketika memiliki anak sang mayit, ataupun sang istri ketika sang mayit tidak memiliki anak. Jadi ketika suami tidak memiliki anak, yang mayitnya meninggal ya, sang istri dia mendapatkan seperempat. Sekarang seperenam adalah ayah ya.
ayah, ibu, dan juga saudara laki-laki, saudara perempuan, kalau jumlahnya satu orang. Misalnya begini, misalnya ayah ketika ada anak, ya. Ayah ketika ada anak maka ayah mendapatkan 1/6. Kalau tidak ada anak, ya kan, maka dia mendapatkan secara karobah. Jadi kalau ada anak dia dapat 1/6. Yang lainnya siapa? Ibu. Ibunya ketika apa? Ketika ada penghalang, yaitu 2 saudara laki-laki, saya seibu atau saya saja, ataupun 4 saudara perempuan, saudara laki-laki, 4 saudara perempuan, saya seibu atau saya saja. Itu ada penghalang, ataupun ketika punya anak. Jadi ketika punya anak sang mayit, maka si ibu tersebut menjadi 1/6 dari 1/3. Yang selanjutnya adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan 1 orang. Itu 1 orang itu atau saudara laki-laki atau saudara perempuan itu 1 orang. Itu kalau dia mendapatkan 1 orang, itu dia mendapatkan cuman 1/6. Yang selanjutnya ada 1/8. 1/8 adalah jelas cuma 1, yaitu istri yang dimana ada anak sang mayitnya. Jadi sang mayit ketika memiliki anak, maka sang istri mendapatkan 1/8. Kalau tidak memiliki anak, maka sang istri mendapatkan 1/4. Yang selanjutnya adalah 2/3. Ini yang saham yang ke-6, bil fard. 2/3 ini untuk siapa aja? 2/3 ini adalah untuk 2 anak perempuan sang mayit ketika sang mayit tidak memiliki anak laki-laki. Atau yang kedua, 2 saudara perempuan seayah seibu dengan kondisi si mayit itu tidak memiliki saudara laki-laki seayah seibu juga. Yang ketiga adalah 2 saudara perempuan. Di dalam masalah ini adalah seayah dengan kondisi mayit tersebut tidak memiliki saudara laki-laki seayah. Jadi 6 saham bil fard ini kita telah sebutkan. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai masalah beberapa misal dalam hukum perwarisan. Kita coba untuk melatih ya beberapa misal yang mudah saja. Kita coba untuk melatih dalam beberapa persoalan dalam masalah hukum waris tersebut, baik secara bil fard ataupun secara bil karobah dalam pertemuan selanjutnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.